Selamat datang dalam perjalanan kita memahami Stokisme, filosofi kuno yang mengajarkan kita bagaimana menjadi kuat, tenang, dan penuh kendali di tengah gejolak hidup yang tak terduga. Stokisme lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu di Yunani dan Roma. Filosofi ini tidak hanya tentang pemikiran abstrak, tapi tentang cara hidup, cara menghadapi kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan bahkan kebahagiaan dengan keseimbangan jiwa. Di pusat Stokisme ada satu konsep yang sangat penting, yaitu penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa berusaha. Bukan berarti kita lemah, melainkan sebaliknya. Penerimaan adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah kemampuan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu fokus pada apa yang ada di tangan kita. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang hal-hal itu." Artinya, bukan kejadian atau peristiwa yang membuat kita menderita, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua menghadapi situasi yang tak terduga. Ada kehilangan, kekecewaan, dan rasa sakit. Namun, jika kita belajar menerima kenyataan tersebut, bukan sebagai musuh yang harus dilawan, tapi sebagai bagian dari hidup yang tak terpisahkan, kita mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Penerimaan dalam Stokisme mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh, seperti pohon yang kuat menghadapi angin badai, tidak patah, tidak goyah. Pada video panjang ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana penerimaan ini bisa menjadi kekuatan yang membebaskan kita dari penderitaan batin, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, dari cinta, kegagalan, kehilangan, hingga penerimaan diri. Siapkan dirimu, bukalah hatimu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kamu mencintai seseorang. Kamu memberikan perhatian, waktu, bahkan harapan. Tapi cinta itu kadang tidak berbalas. Mungkin dia pergi, mungkin dia tidak membalas, mungkin kamu terluka. Tapi inilah kekuatan stoik, menerima kenyataan ini tanpa kehilangan kedamaian. Cinta bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita bisa memberi, tapi tidak bisa memaksa. Epictetus mengajarkan, jangan melekat pada yang bukan milikmu. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang memilih kedewasaan batin. Bayangkan jika kamu melepaskan rasa sakit itu, dan tetap bisa tersenyum. Ini bukan dingin atau tanpa perasaan. Ini adalah kekuatan. Cinta itu indah, tapi juga rapuh. Kehilangan cinta bukan akhir dari dunia, meskipun terasa seperti itu di saat-saat pertama. Ketika seseorang yang kamu cintai pergi, ada dua pilihan, bertahan dalam penderitaan atau melepaskan dengan damai. Stokisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul dari melekat terlalu kuat pada sesuatu yang di luar kendali kita. Ketika kamu belajar untuk menerima, kamu membebaskan dirimu dari rantai kesedihan yang tidak perlu. Lepaskan keinginan untuk mengubah orang lain, untuk menuntut balasan, atau untuk mempertahankan sesuatu yang sudah pergi. Ini bukan tentang kehilangan rasa cinta, tapi tentang menjaga kedamaian hatimu. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, jika seseorang melakukan kesalahan terhadapmu, ingatlah bahwa dia melakukan apa yang menurutnya benar. Jangan biarkan amarah atau kekecewaan menguasai dirimu. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak melekat. Cinta yang memberikan ruang dan kebebasan. Kamu mencintai bukan karena kamu harus, tapi karena kamu memilih untuk melakukannya, tanpa syarat. Ketika kamu mencintai dengan cara ini, kamu tak lagi takut kehilangan, karena kamu sudah menerima segala kemungkinan. Bayangkan kamu memegang erat sebuah batu, yang mewakili cinta yang kamu genggam. Sekarang, secara perlahan, buka tanganmu, dan lepaskan batu itu.
Rasakan kebebasan yang datang bersama melepaskan. Ulangi latihan ini setiap kali rasa sakit datang menghampiri. Penerimaan dalam cinta bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kedamaian baru. Ketika kamu melepaskan, kamu memberi ruang untuk kebahagiaan yang baru. Ingatlah, kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa mencintai dan melepaskan tanpa kehilangan kedamaian batin. Kegagalan, kata yang sering kita takutkan. Sesuatu yang sering membuat kita merasa kalah, kehilangan harga diri, dan menyerah pada impian. Tapi apa sebenarnya kegagalan itu? Apakah itu akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sebuah pembelajaran baru? Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kegagalan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kita tidak menghindari kegagalan, tapi belajar dari situ. Karena dalam penerimaan itulah kita menemukan kekuatan sejati. Kegagalan bukanlah sebuah nasib buruk yang harus dihindari dengan segala cara. Itu adalah bagian alami dari proses hidup dan pembelajaran. Marcus Aurelius pernah berkata, kegagalan bukanlah hal yang memalukan adalah tidak mencoba sama sekali. Dengan menerima kegagalan, kita menghapus rasa takut yang membelenggu. Dalam menghadapi kegagalan, kita perlu membedakan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol hasil akhir, tapi kamu bisa mengontrol usaha dan sikapmu. Dengan fokus pada proses, bukan hasil, kamu membangun ketangguhan batin. Bayangkan kamu telah gagal dalam sebuah proyek penting. Pertama, tarik napas dalam-dalam dan terima kenyataan. Lalu tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Catat pelajaran itu, dan gunakan sebagai pijakan untuk langkah selanjutnya. Kegagalan adalah ujian untuk mental kita. Kita bisa memilih untuk menyerah atau bangkit lebih kuat. Stokisme mengajarkan bahwa dalam ketidakpastian, kita menemukan kesempatan untuk tumbuh. Ingat, kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan penerimaan, kamu melepaskan beban rasa takut dan mulai melangkah dengan keyakinan baru. Jadilah seperti air, yang mengalir melewati rintangan, selalu mencari jalan baru tanpa menyerah. Kehilangan dan duka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua pernah merasakan sakit karena kehilangan seseorang yang kita cintai, sebuah mimpi yang hancur, atau harapan yang pupus. Namun, bagaimana kita menghadapi duka itulah yang menentukan kekuatan batin kita. Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan terhadap kehilangan bukan berarti melupakan, melainkan menerima kenyataan tanpa terseret dalam penderitaan yang berkepanjangan. Duka adalah proses alami yang kita semua harus jalani. Melarikan diri dari duka hanya akan menundanya, bukan menyembuhkannya. Seneca berkata, jika kamu kehilangan sesuatu, jangan biarkan itu menghancurkan dirimu. Jadikan itu pelajaran dan kekuatan baru. Kita tidak bisa menghindari kehilangan, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponnya. Menerima kehilangan berarti mengizinkan diri merasakan kesedihan, tapi tidak membiarkan kesedihan itu menguasai seluruh hidup. Ini adalah keseimbangan yang halus antara rasa sedih dan ketegaran. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras. Air yang mengalir adalah kesedihan, tapi sungai itu tetap kuat dan mengalir ke depan. Cobalah latihan berikut. Setiap pagi, renungkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Bayangkan kehilangan sebagai bagian dari siklus alami kehidupan. Dengan demikian, ketika duka datang, kamu sudah lebih siap untuk menerimanya tanpa rasa putus asa. Penerimaan dalam duka bukan berarti kamu kehilangan harapan. Itu adalah bentuk harapan yang lebih dalam, harapan bahwa kamu akan pulih dan tumbuh lebih kuat.
Stokisme mengajak kita untuk menjadi seperti pohon yang tetap berdiri meski badai datang menghantam. Ketika kamu bisa menerima kehilangan dan duka, kamu membebaskan diri dari belenggu kesedihan yang menahan langkahmu. Kamu membuka pintu untuk penyembuhan dan pertumbuhan baru. Ingatlah, setiap akhir adalah awal yang baru. Menerima diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan kebijaksanaan Stoik. Banyak dari kita menghabiskan waktu berjuang melawan ketidaksempurnaan dan kekurangan yang kita miliki. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa penerimaan terhadap diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah kunci menuju kedamaian batin. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua punya kelemahan, kesalahan, dan batasan. Epiktetus berkata, "Jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, tapi terimalah apa yang sudah terjadi, dan kamu akan menemukan kedamaian." Menerima kekurangan bukan berarti berhenti berusaha memperbaiki diri, tapi mengenali bahwa kamu layak dicintai dan dihargai apa adanya. Kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Kritik yang berlebihan dan rasa bersalah yang mendalam justru membuat kita terjebak dalam lingkaran negatif. Stokisme mengajarkan untuk bersikap lembut dan adil pada diri sendiri, sama seperti kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Cobalah latihan ini setiap pagi. Berdirilah di depan cermin dan katakan dengan tulus, "Aku menerima diriku apa adanya." Rasakan kata-kata itu. Biarkan mereka meresap ke dalam hatimu. Dengan menerima diri sendiri, kamu membuka pintu untuk pertumbuhan yang sejati. Kamu mulai bertindak dari tempat yang kuat, bukan dari rasa takut atau ketidakamanan. Dan ini adalah fondasi untuk menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Ingat, penerimaan diri adalah perjalanan, bukan tujuan. Berikan dirimu izin untuk berkembang, sambil tetap mencintai siapa kamu sekarang. Kamu layak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Hidup jarang berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada ketidaksempurnaan, tantangan, dan hal-hal yang tak terduga. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima hidup apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat padanya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sendiri adalah makhluk yang terus belajar dan berkembang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah apa yang terjadi, karena itu adalah bagian dari alam semesta." Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita membuka diri pada kedamaian yang lebih besar. Ketika kita berharap hidup selalu berjalan mulus, kita hanya akan sering merasa kecewa. Penerimaan membantu kita mengurangi rasa frustrasi yang tidak perlu. Daripada melawan kenyataan, lebih baik belajar beradaptasi dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sudah kamu jalani. Terimalah kesalahan dan kegagalan sebagai guru yang bijak. Dengan latihan ini, kamu membangun sikap menerima yang kuat dalam menghadapi hidup. Ketidaksempurnaan bukanlah musuh, tapi teman dalam perjalanan hidup. Dengan penerimaan, kita menemukan kebebasan dan ketenangan sejati. Inilah jalan menuju kehidupan yang penuh makna dan damai. Penerimaan bukan hanya tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang membebaskan diri dari belenggu batin yang mengikat kita. Kebebasan sejati lahir dari kemampuan kita menerima apa adanya dan memilih respon yang bijaksana. Ketika kita menolak kenyataan, kita terjebak dalam konflik batin. Namun, dengan menerima, kita menghentikan perlawanan itu dan membuka ruang untuk kedamaian. Seneca mengajarkan, kebebasan adalah hasil dari menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Penerimaan membantu kita melepaskan kemarahan, kecemasan, dan ketakutan yang tidak produktif.
Kamu belajar melihat situasi dengan objektif dan tidak terbawa arus emosi. Setiap kali kamu merasa terjebak dalam emosi negatif, cobalah tarik napas dalam-dalam. Berikan waktu sejenak untuk menerima apa yang kamu rasakan tanpa menghakimi. Lalu pilih respon yang membawa kedamaian, bukan konflik. Dengan kebebasan batin, kamu menjadi master atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan eksternal. Kamu hidup dengan penuh kesadaran dan kendali. Ingatlah, kebebasan sejati dimulai dari penerimaan. Ketika kamu menerima, kamu membebaskan diri dan membuka jalan menuju kehidupan yang damai dan bermakna. Ini adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Penerimaan stoik bukan hanya filosofi abstrak, tapi panduan praktis yang bisa kita terapkan setiap hari. Dalam segmen ini, kita akan membahas bagaimana menerapkan penerimaan dalam berbagai situasi sehari-hari, agar hidup kita lebih tenang dan bermakna. Tempat kerja sering penuh tekanan, perubahan tak terduga, dan konflik. Daripada melawan atau mengeluh, cobalah menerima situasi apa adanya. Fokuslah pada usaha dan sikapmu, bukan hasil yang di luar kendali. Dengan sikap ini, stres akan berkurang dan produktivitas meningkat. Dalam hubungan sosial, kita tidak bisa mengubah orang lain. Penerimaan berarti menerima kekurangan dan perbedaan mereka tanpa kehilangan kedamaian. Ini membuka jalan bagi empati dan komunikasi yang lebih baik. Hidup penuh dengan perubahan yang tak terduga. Daripada takut dan resah, gunakan penerimaan untuk beradaptasi dan melihat peluang. Penerimaan membuat kita fleksibel dan siap menghadapi apapun yang datang. Setiap pagi, mulai hari dengan menyadari apa yang bisa kamu kendalikan. Buat niat untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah hari ini. Lakukan refleksi di akhir hari, evaluasi sikapmu, dan perbaiki untuk esok. Dengan menerapkan penerimaan stoik secara konsisten, kamu akan menemukan hidup yang lebih damai dan bermakna. Ini bukan hal yang instan, tapi proses yang membutuhkan kesabaran dan kesadaran. Teruslah berlatih, dan rasakan perubahan dalam hidupmu. Ketakutan dan kecemasan adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Kita semua pernah merasakan detak jantung yang meningkat, pikiran yang berputar, dan rasa was-was yang tak berujung. Tapi Stokisme mengajarkan kita untuk tidak melawan ketakutan dan kecemasan itu, melainkan menerima dan menghadapinya dengan kepala dingin. Kecemasan sering muncul dari kekhawatiran akan masa depan yang tak pasti. Ketakutan sering berasal dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Alih-alih melarikan diri, cobalah untuk menghadapi ketakutan itu secara sadar. Terimalah ketakutan itu sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Dengan penerimaan, ketakutan kehilangan kekuatannya untuk menguasai kita. Ketika kecemasan datang, cobalah teknik berikut. Tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ulangi dalam hati, ini bukan sesuatu yang bisa aku ubah sekarang, tapi aku bisa mengendalikan reaksiku. Dengan rutin melatih penerimaan, kamu memperkuat ketahanan emosional. Kamu mulai melihat ketakutan dan kecemasan sebagai sinyal, bukan hambatan. Ini membantu kamu mengambil tindakan yang tepat tanpa dibayangi rasa takut. Ingat, penerimaan bukan berarti menyerah pada ketakutan, tapi mengakui keberadaannya, lalu memilih untuk terus maju. Dengan begitu, kamu membebaskan diri untuk hidup dengan penuh keberanian dan ketenangan. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia. Namun, bagaimana kita menghadapi konflik yang menentukan kedamaian batin dan kualitas hubungan kita?
Stokisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa konflik mungkin terjadi, dan menggunakan kebijaksanaan untuk meresponnya dengan tepat. Konflik tidak selalu buruk. Kadang itu membuka peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih baik. Penerimaan berarti tidak menghindari konflik, tapi melihatnya secara objektif. Marcus Aurelius berkata, "Jangan membiarkan amarahmu menguasai dirimu, tapi gunakan akal sehat untuk menanganinya." Emosi yang meledak-ledak hanya memperkeruh situasi. Dengan penerimaan, kita belajar mengendalikan amarah dan frustrasi. Kamu memilih untuk merespon dengan tenang, bukan bereaksi secara impulsif. Dalam konflik, cobalah berlatih teknik ini. Tarik napas panjang, tahan sejenak, dan pikirkan konsekuensi dari setiap tindakanmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang terbaik untukku dan semua pihak dalam situasi ini? Penerimaan membantu kita menerima perbedaan dan belajar dari perspektif orang lain. Ini membuka jalan untuk komunikasi yang jujur dan konstruktif. Dengan cara ini, konflik bisa menjadi sarana memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Ingat, kebijaksanaan dan penerimaan adalah senjata terkuat dalam menghadapi konflik. Dengan keduanya, kamu tidak hanya menjaga kedamaian batin, tapi juga membangun harmoni dalam hubungan. Jadilah pribadi yang bijak dan tenang, di tengah badai konflik sekalipun.